A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos memiliki arti ilmu. Ideologi secara etimologis memiliki arti yaitu ilmu tentang ide-ide atau sejarah tentang pengertian dasar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah serta tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Kita perlu mengetahui beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Pertama, Sastra Prajeda. Menurut Sastra Prajeda, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, Surjanto. Menurut Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga, Mupianto. Menurut Mupianto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa tersebut. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut, perlu kita ketahui beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Yang pertama, Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan sumber nilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. B. Alvin Glowner. Ideologi sebagai proyek nasional. Glowner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. C. Paul Hirst. Ideologi sebagai relasi sosial. Hirst meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirst menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam suatu perhitungan politis. Untuk lebih mendalam beberapa corak ideologi. Yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mengetahui kehidupan sosial, politik, dan budaya. Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka kita perlu mengetahui beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. Yang pertama, Marxisme-Leninisme. Menurut Marxisme-Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. B. Liberalisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. C. Sosialisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyertakan seluruh masyarakat yang dikenal dengan konsep welfare state. D. Kapitalisme. Suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki. Kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Kebudayaan global terbentuk dari pertemuan keberagaman kepentingan yang melibatkan masyarakat dunia. Sastra Peja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis serta religius.
ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tak ada satupun ideologi yang berbeda. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara diantaranya yaitu yang pertama unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selain menghadapi tantangan dari ideologi lain, Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang. Contohnya, kasus terorisme dan narkoba. Ancaman yang timbul akibat aksi terorisme yaitu yang pertama, rasa takut dan cemas akibat bom, yang kedua, mengancam disintegrasi bangsa, yang ketiga, mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Kemudian ancaman yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu yang pertama merusak masa depan generasi muda bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidup bernegara. Yang kedua, dapat merusak citra dan reputasi negara Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan yang terakhir merugikan sistem perekonomian negara. 2. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain penduduk, para penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional yaitu 1. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi. Aktualisasi 5 sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. 3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia, menurut Magnis Suseno tahun 2011. C. Menganalisis sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia.
B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai azas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 Trip 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapuskan penataran P4. Pada masa sekarang ini, renonsasi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila BP7. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncullah wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 Strip MPRS Strip 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme, di mana masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara yaitu A. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara yaitu
A. Sila ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama. B. Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Konsep Nasakom ini adalah sebuah konsep politik yang merupakan singkatan istilah yang terdiri dari 3 ideologi politik seperti nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternalnya meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Kemudian, adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. B. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki 3 dimensi, yaitu A. Dimensi realitas.
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Sehingga nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek kehidupan masyarakat maupun dalam aspek penyelenggaraan negara. B. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berarti Pancasila mengandung adanya tujuan yang ingin dicapai, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. C. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara bersifat terbuka karena bersifat demokrasi dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, tetapi juga terdapat pada kehidupan konkret masyarakat. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara antara lain: A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, yang berarti setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang beredar di kalangan generasi muda yang menunjukkan preskripsi moral ideologis Pancasila belum diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun baik dalam bentuk persuasif imbauan ataupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan aturan yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan melalui kekerasan. Hal tersebut bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan yang memperlihatkan bagaimana terorisme telah merusak nilai toleransi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggerebek Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, tempat puluhan mahasiswa berpesta narkoba. Dalam rekaman terlihat petugas menginterogasi seorang pria yang menyimpan ratusan paket kecil daun ganja kering di dalam bagasi sepeda motor. Penggerebekan dilakukan setelah BNN Sumatera Utara menerima informasi peredaran narkoba dalam kampus yang kerap dijadikan sebagai lokasi mengonsumsi narkoba. Dalam penggerebekan yang terjadi Sabtu malam, dari 47 orang yang ada di lokasi, 31 orang ditahan karena positif mengonsumsi narkotika. 16 orang diantaranya berstatus sebagai mahasiswa USU aktif, 4 orang berstatus sebagai alumni Universitas Sumatera Utara, sedangkan sisanya merupakan mahasiswa dari kampus lain. BNN Sumatera Utara menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang berperan sebagai pengedar narkoba. Dalam penggerebekan ini petugas BNN juga menemukan puluhan paket kecil siap edar daun ganja kering dengan berat berkeseluruhan 508,6 gram. Kepala BNNP Sumatera Utara menyebut praktik peredaran narkoba di Universitas Sumatera Utara telah berlangsung selama 4 bulan terakhir. Tersebut dan ternyata 31 orang positif menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja, sedangkan yang 16 negatif tidak kami bawa ke kantor. Kemudian dari 31 orang yang ternyata positif didata, ternyata 20 orang adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Di total semuanya barang bukti yang ada sebanyak
508,6 gram